Karena awal mula atau blueprintnya kita mencetak generasi emas untuk umat ini itu awal mulanya di keluarga. Pendidikan pertama itu di keluarga. Sebelum anak masuk pesantren, sebelum anak masuk TPQ, yang pertama itu di keluarga. Bahkan pendidikan di keluarga ini yang paling menentukan, karena percuma anak dimasukkan misalkan ke pesantren yang bonafit, pesantren unggulan, gurunya hebat-hebat, pinter-pinter, tapi ternyata di rumah, di keluarganya, orang tuanya tidak peduli dengan pendidikan agama dan adab akhlak anaknya. Justru anaknya itu diberikan kebebasan, apalagi di zaman ini ya. Maka percuma. Di pesantren sudah diajarin adab dan akhlak yang mulia, sudah diajarin Al-Quran, justru rusaknya di rumah, di lingkungan rumahnya. Namun sebaliknya, ada anak-anak yang terlantar, dia yatim piatu, dibuang oleh orang tuanya, tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan pendidikan dari orang tuanya, kebetulan dipungut oleh keluarga yang baik, keluarga yang soleh-soleha. Jadilah anak ini anak yang baik, anak yang soleh atau soleha. Jadi penentunya itu adalah keluarga. Itu sebabnya di dalam Al-Quran tanggung jawab pendidikan pertama kali itu dibebankan kepada kepala keluarga atau keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga mereka? Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan mengajarkan kepada mereka ilmu agama, adab dan akhlak yang islami. Itu caranya. Makanya benar ucapan seorang penyair, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi. Seorang ibu itu pada hakikatnya seperti madrasah, sekolah. Bahkan sekolah yang paling utama itu ibunya di rumah. Kalau engkau siapkan seorang ibu yang baik, pendidik yang baik di rumah, engkau sedang menyiapkan satu generasi yang hebat, yang mulia. Mulia bukan hanya mulia agama, adab dan akhlaknya, tapi mulia juga dari sisi duniawinya. Itu ungkapan salah seorang penyair, dan ungkapan ini benar. Al-ummu madrasatun. Makanya iblis dan syaitan tahu betul ini. Kunci sukses dunia akhirat itu, kunci suksesnya iblis tahu betul, kuncinya adalah di keluarga. Kalau keluarganya baik, maka anak-anak yang ada dalam keluarga itu akan jadi generasi baik. Makanya yang disasar oleh iblis itu gimana supaya keluarga itu rusak. Itu yang disasar oleh iblis. Itu sebabnya hadis yang terkenal, hadis tentang syaitan yang menjadi syaitan kesayangannya iblis. Disebutkan dalam hadis Jabir riwayat Muslim, inna iblisa yada'u 'arsyahu 'alal ma'. Iblis itu dia punya singgasana, dia letakkan singgasananya di atas air. Wallahu alam di mana. Tsumma yub'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengutus pasukan-pasukan kecilnya, syaitan-syaitan, bala tentaranya. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia, untuk merusak agama manusia. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Maka syaitan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis itu yang paling besar fitnahnya, yang paling besar menimbulkan kerusakan. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Ada salah satu syaitan berhasil membuat fitnah. Dia bilang fa'altu kada wa kada, saya sudah melakukan ini dan itu. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an, kamu belum berbuat apa-apa, masih kecil, dampaknya enggak seberapa. Qala thumma yaji'u ahaduhum. Kemudian datang lagi syaitan yang lain, fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Syaitan ini menceritakan gimana upaya dia menghancurkan satu keluarga, bagaimana dia berupaya menceraikan antara suami dengan istrinya. Karena kalau suami istri bercerai, otomatis anaknya terlantar. Ya, kecuali kalau orang tuanya ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap merasa memiliki tanggung jawab. Tapi kalau mereka ini bercerai, ya biasanya pada umumnya ini perceraian ini terjadi karena salah satu di antara orang tua itu fasik, enggak beres, salah satunya atau kedua-duanya mereka zalim. Kalau sudah bercerai, otomatis orang tua yang seperti ini dia akan menelantarkan anaknya. Pendidikan anaknya nggak dipedulikan, nggak pernah dinasehati. Apalagi mau membiayai anaknya untuk sekolah di sekolah yang baik, sekolah agama, sekolah sunnah misalkan.
Karena nggak diperhatikan pendidikan anaknya, maka dengan sangat gampang anak ini akan digelincirkan oleh syaitan. Kalau anak sudah tergelincir oleh syaitan, maka generasi berikutnya itu lebih rusak lagi. Karena otomatis anak ini nanti ketika dewasa dia punya anak lagi, nggak perlu repot-repot iblis dan syaitan itu untuk menggelincirkan satu generasi. Nah, iblis sangat tahu akan hal ini. Itu sebabnya syaitan yang paling istimewa bagi iblis itu adalah syaitan yang bisa merusak keluarga. Karena intinya adalah untuk merusak pendidikan atau generasi umat Islam. Itu tujuan syaitan.